Yang sulit dapat jodoh sesuai dengan kriteria, wajib simak ini. Pernah punya impian kan untuk dapat jodoh dengan kriteria yang panjang banget listnya? Pengen yang udah mapan, pengen yang wajahnya tampan, pengen yang beriman, dan pengen yang banyak warisan. Tapi kayaknya susah bener deh yang kayak gitu. Kayak nyari harta karun gitu. Gak susah juga sih. Dan yang penting tuh gini, sebelum nyari jodoh, perlu mempersiapkan adanya GPS emosi. Nah, GPS emosi ini harus ada karena bisa membimbing perjalanan pernikahan untuk melewati semua rintangan yang ada dan memperkuat hubungan. Siapa tahu kan di situ letak kebahagiaan sejati itu, bukan cuma kekayaan. Hah? GPS apa tadi? Ribet bener kayak nyari jalan pakai GPS segala. Simple aja lah gini. Intinya orang itu kan pengen jodoh yang sesuai dengan kemauan dia. Gitu aja udah. Jangan kemana-mana dulu pembahasannya. Nah ini yang bikin pencarian jodoh itu kayak terjebak dalam standar yang mungkin sempit. Pengennya begini, pengennya begitu. Tapi ada juga sih yang bijaksana. Menyadari bahwa kebahagiaan sejati itu gak hanya ada di faktor fisik atau materi semata. Ya kan orang itu punya kebahagiaan yang beda-beda. Ada yang kebahagiaannya karena punya pasangan yang good looking, ada yang karena udah mapan, ada yang karena punya jabatan, ada yang karena silsilahnya darah biru. Gak salah kan itu? Kan buat memperbaiki keturunan dan memperbaiki finansial. Tapi kalau gitu boleh gak sih? Ya gak ada yang larang juga sih. Bagus malah itu. Tapi khawatirnya nanti malah kecewa ketika gak dapet sesuai dengan apa yang diinginkan. Akhirnya nyalahin takdir. Ingat, jodoh itu kan udah ada yang ngatur. Usaha boleh, wajib malah. Tapi jangan kecewa kalau misalnya dapat spek yang gak sesuai sama list yang udah dibikin. Atau minimal gini deh, coba kasih satu kriteria yang gak bisa diganggu-gugat. Contohnya, yang penting satu keyakinan, seiman, dengan iman yang bagus. Jadi iman dulu kriteria pertamanya. Yang kedua dan ketiga, udah gak apa-apa lah, anggap aja bonus. Emang mau dapet jodoh yang good looking, good rekening, tapi gak seiman. Keyakinannya beda. Kayaknya sebucin-bucinnya atau secetek-cetek ilmu agamanya pasti bakalan mental kalau beda keyakinan. Boleh nggak sih kriteria yang nggak bisa diganggu-gugatnya itu dipasang 3 gitu, jangan satu. Contohnya seiman, cakep, mapan. Yang lainnya nyusul nggak apa-apa deh. Siapa tahu aja gitu. Namanya juga impian kan ya. Tapi emang bener juga sih. Kalau seiman dan imannya bagus itu pasti kan jalan pernikahannya juga bakalan sesuai dengan ajaran agama. Ujung-ujungnya kan apa sih yang dicari? Keberkahan dan kebahagiaan. Jadi ternyata kebahagiaan itu gak melulu soal mapan atau enggaknya ya. Setuju tuh. Kadang cinta sejati itu gak bisa diukur dari penampilan dan kekayaan. Tapi dari kejujuran, ketulusan hati, dan kesetiaan. Iya betul, mencari jodoh yang sesuai kriteria dan keinginan itu memang penting. Tapi jangan lupa bahwa dalam pernikahan itu harus ada kesamaan visi. Dan itu gak kalah banget pentingnya. Emang mau hidup berkecukupan tapi gak bahagia? Mau gak? Ya masa iya sih hidup berkecukupan tapi gak bahagia? Gimana gak bahagia? Penghasilan cukup, rumah cukup, kendaraan cukup. Ya pasti bahagia lah hidupnya. Emang apa sih yang dicari lagi? Enak aja. Coba deh, emang gak ada orang yang hidupnya berkecukupan, bahkan berlebihan, tapi rumah tangganya gak harmonis? Ada kan? Emang perceraian melulu soal kemiskinan? Kalau gitu, gak akan ada dong orang yang hidup pas-pasan, tapi keluarganya harmonis. Buktinya banyak kok yang hidupnya miskin, tapi keluarganya aman, sejahtera, tentram. Nah, jadi keharmonisan itu bukan dilihat
dari banyak enggaknya uang yang dimiliki. Emang sih pasti ada juga orang miskin yang pernikahannya bubar gara-gara masalah finansial. Tapi ada kan orang kaya yang rumah tangganya nggak baik-baik aja. Padahal kalau secara ekonomi kan harusnya aman-aman aja ya. Iya juga ya. Jadi bener yang tadi dong. Kriteria pertama itu harus iman yang baik. Karena kalau imannya baik kan, jadi tujuan pernikahannya juga nggak urusan dunia doang. Tapi jadi ibadah juga. Cakepnya fisik bisa hilang. Banyaknya harta juga ada kemungkinan bisa hilang. Kalau itu tujuannya kan bisa selesai pernikahannya. Tapi kalau landasannya iman kan yang dicari itu kebahagiaan. Dan yang terpenting pahala dalam pernikahan. Benar berarti itu ya. Oke, oke, oke.